Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi di dalam renungan harian. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu Tuhan yang tetap menuntun kami, seraya kami menjalani kehidupan ini. Bersatulah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Zakaria 4 ayat yang pertama hingga ke-7. Zakaria 4 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepada aku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan Saudara? Semua sehat? Bahagia? Ceria? Ya harus dong. Harus tetap semangat pokoknya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa yang namanya merintis, baik itu merintis usaha, merintis kehidupan, merintis organisasi, merintis pelayanan, pastinya sangat amat berat. Yang namanya merintis itu kan sebuah proses agar kita mendapat hal yang baik. Ada kalanya ketika kita merintis sesuatu, kita akan mendapati kerikil-kerikil, bahkan hingga batu-batu yang besar yang bisa datang bergantian menghadang setiap proses yang sedang kita lalui. Namun di tengah situasi itu, kita harus tetap percaya bahwa Allah akan selalu memimpin kehidupan kita. Tidak mungkin Allah tidak memimpin kehidupan kita. Dan dalam bacaan kita pada hari ini, Zerubabel mendapat sebuah tugas untuk membangun bait Allah dan umatnya. Mereka yang kembali ke tanah perjanjian bersusah payah untuk membangun kembali tanah leluhurnya dari reruntuhan. Namun setelah sekian lama mereka lupa tugas akan utamanya sebagai umat, yaitu beribadah. Akan tapi di sini permasalahannya adalah bait Allah telah lama runtuh. Lalu di mana mereka harus beribadah? Tuhan hendak memakai Zerubabel untuk menyadarkan umat Yehuda agar mulai membangun bait Allah. Namun orang-orang yang dihadapi oleh Zerubabel bagaikan gunung batu yang besar. Oleh karena itu, tugas Zakaria adalah menyampaikan janji Allah kepada Zerubabel bahwa ia akan menyelesaikan tugas tersebut bukan karena kuat dan perkasanya, melainkan karena Allah itu sendiri. Dalam hal ini, Roh Allah akan meneguhkan setiap perkataan Zakaria kepada Zerubabel. Zerubabel dan Yosua adalah 2 dahan pohon zaitun. Mereka
perintis pekerjaan Allah untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Allah telah memilih orang untuk membangun umatnya. Akan tetapi bukan berarti rintangan segera hilang atau sirna begitu saja. Gesekan, salah paham, dan berbagai masalah datang bagaikan batu besar yang menghalangi pekerjaan Allah. Namun kita tidak boleh mundur di sini karena Allah melalui Roh-Nya akan selalu menguatkan kita, menyegarkan kita, membantu kita, sehingga setiap proses apa yang sedang dijalani akan senantiasa berhasil. Dan inilah yang menjadi pegangan kita saat bekerja melayani Tuhan, bekerja di ladang Allah. Pastinya Ia akan memberikan kekuatan bagi kita sekarang. Zaman ini teknologi sudah semakin maju, semakin berkembang. Kita patut bersyukur karena semua kemajuan itu bisa digunakan untuk mengatasi rintangan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Misalkan Bapak Ibu yang memang adalah seorang pengusaha, baik itu usaha makan ataupun apapun, bisa dengan teknologi dimasukkan di online dan sebagainya, dan kita dimudahkan dengan teknologi. Coba bayangkan di zaman dahulu belum ada teknologi, tapi mereka pun masih bisa untuk tetap bergerak dalam melayani. Tapi jangan sampai juga teknologi menjadikan kita malas dalam merintis segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, namun kita harus tetap mawas diri. Semua kemudahan itu tidak boleh mengganti peran Roh Allah. Jangan pernah menggantikan Roh Kudus dalam segala kehidupan kita. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan di atas segala perkara kita, karena kita adalah manusia biasa. Kita tidak hebat. Yang hebat dan gagah perkasa adalah Tuhan. Mari kita serahkan kehidupan kita agar kita senantiasa berserah kepada Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami telah merasakan bahwa Engkau betul-betul menjamah kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Setiap proses kehidupan kami, setiap kami merintis hal apapun Tuhan, biarlah kami menyerahkan segala sesuatu di tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan, kami dapat mempercayai bahwa Engkau akan membantu setiap kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi setiap orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjamah mereka, memberikan mereka semangat, sehingga mereka dalam setiap sakit penyakitnya dapat kembali sembuh, dapat merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedikit pun. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami, setiap proses dan upaya kami dalam menjalani hidup ini, baik itu dalam pekerjaan, usaha, peternakan, persawahan, setiap apapun Tuhan yang kami jalani, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, yang adalah sang sumber kehidupan kami, yang sejati, yang selalu menemani kami. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai berjumpa dengan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.